Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan hening sejenak, kita akan datang menghadap hadirat Tuhan, kita akan mohon penyertaan serta berkat-berkat-Nya dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Seberapa banyak yang merasakan kasih sayang Tuhan. Saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi kita. Saat ini kita ada sebagaimana ada kita sekarang. Mari kita bersyukur sebab Dia baik. Tuhan Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancanganmu indah, Rancangan indahmu terjadi di hidup. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
sebagai tanda kami ada. Kami bersyukur padamu, sebab berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kami, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang setia. Bersyukurlah padanya, sebab Dia Allah yang ditinggikan. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Kau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh ini Tuhan pujian kami sembahkan kepadamu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Hosana bagimu Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Yesus Tuhan. Hosana, amin. Hosana, hosana, hosana yang ditinggi. Hosana, hosana. Hosana yang tinggi, kami puji nama-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu, hatiku maju. Haleluya, ku tinggikan Kau, ku tinggikan Kau. Mari jemaat katakan Dia, Hosana, Hosana. Yes Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hosana di tempat yang maha yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu.
Hosana bagi namamu Tuhan. Semua yang bernafas, semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan buat kita Bapak Ibu. Dia sudah mati di kayu salib, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya yang diberikan kepada kita, sungguh kita sudah dibayar dengan harga yang lunas. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib Tuhan, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan, tak akan ku takut dan tak akan ku gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Katakan, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Amin. Terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya kepada Tuhan.
Kami berserah hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam Haleluya. Bapa di surga, mari kita tundukkan kepala berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, pertemuan di dalam ibadahmu melalui HP, kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan bukakan hati kami semuanya untuk menerima firman-Mu, dan kiranya biarkan firman ini Tuhan mengubah hidup kami menjadi hidup yang Tuhan perkenan. Di dalam nama Yesus, urapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari Lukas 24 ayat 13-35. Tetapi di rumah Bapak Ibu semua yang membaca secara keseluruhan, dan saya hanya memberikan beberapa ayat. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya." Hanya 13, 14, 25, 26. Yang lain Bapak Ibu boleh baca di rumah untuk melengkapi pemahaman Bapak Ibu semuanya. Kita melihat perikop dari 13 sampai 25, saya memberikan tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Di sini kita melihat bagaimana pergumulan saat itu terjadi. Para murid-murid harus menghadapi hal yang tidak pernah mereka duga. Bagaimana Sang Mesias, bagaimana Nabi yang mereka sangat-sangat harapkan terus ada bersama mereka. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa Dia sangat mereka harapkan untuk membela mereka, bahkan membebaskan mereka dari bangsa Roma yang menjajah mereka selama ini. Sehingga hal itulah yang membuat mereka betul-betul sangat terpukul, tidak siap untuk menerimanya, sehingga mereka harusnya berkumpul di Yerusalem. Tetapi 2 murid ini, Kleopas dan temannya, menjauh ke Emmaus. Mereka berjalan ke sana dengan jarak yang 7 mil, diperkirakan 11-12 km. Bagaimana sepanjang perjalanan mereka memperbincangkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat-saat kesulitan Tuhan Yesus sampai pada kematian yang begitu tragisnya di kayu salib. Bahkan sampai pada berita kebangkitan. Di sini mereka perbincangkan semuanya. Dan ini merupakan satu kebiasaan orang Yahudi. Dimanapun mereka berjalan, mereka selalu mendiskusikan hukum Taurat. Mereka mendiskusikan segala sesuatu. Karena pemahaman mereka bahwa mendiskusikan hukum Taurat itu akan membentuk, mencerahkan segala kehidupan mereka untuk selalu tetap dalam koridor hukum Taurat. Sehingga mereka tidak kecil kemungkinan untuk menyimpang. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana mereka bukannya diskusi mengenai hukum Taurat, tapi mereka mendiskusikan segala sesuatu yang terjadi. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, mengapa semuanya ini harus terjadi? Mengapa pemimpin mereka menyerahkan nabi yang mereka agungkan harus mati di kayu salib? Mereka mengakuinya dia sebagai yang berkuasa dalam perkataan, berkuasa di dalam segala perbuatan mereka, dan perbuatannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi harus mereka menghadapi hal seperti ini. Sehingga dalam perjalanan itu mereka terus memperbincangkan, dan pada saat itu mereka tidak menyadari
kalau ada orang asing yang mendekati mereka dan bertanya apa yang mereka sedang percakap-cakapkan. Dan murid-murid ini karena begitu gemparnya saat itu dan ada orang yang bertanya, mereka cukup kaget dan berdiam. Dan mereka bertanya, apakah dia orang asing? Sehingga kok tidak bisa dengar, tidak bisa tahu, tidak menyaksikan. Dan mereka bertanya, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa itu? Dan mereka menjelaskan semuanya. Apa peristiwa yang terjadi? Dari mulai pemimpin-pemimpin mereka menyerahkan, sampai mati di kayu salib, sampai para wanita pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus dan juga kosong, serta menemukan malaikat Tuhan yang menyatakan dia hidup. Dan mereka pulang memberitahukan. Tapi apa yang diberitahukan para wanita mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak percaya. Dan inilah topik yang mereka beritahukan semua. Dan mereka tidak ada satu ketinggalan beritahukan kepada Tuhan Yesus yang mereka anggap sebagai orang asing. Disinilah kita melihat. Jikalau semua dalam menghadapi situasi yang sangat menggentarkan, akal sehat semuanya tidak bisa tertata dengan baik. Sampai yang harusnya mereka pikirkan saat itu, mereka melupakan semuanya. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus mendengarkannya dengan begitu sabar, dengan begitu penuh kasih, mendampingi mereka sampai tempat yang mereka tuju sudah dekat. Di situ Tuhan Yesus dalam perjalanan sudah mengingatkan bahwa mereka ditegur dengan keras, hai orang bodoh. Bahkan mengingatkan juga bahwa Mesias harus menderita. Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Semuanya mereka lupa. Tidak ada lagi yang mereka ingatkan. Di situ ditulis di dalam firman, ada sesuatu selaput yang menutupi. Dan disinilah Tuhan Yesus di sampai penghujung mendekati tempat seolah-olah meneruskan perjalanan. Tapi mereka meminta Tuhan Yesus tetap bersama-sama mereka. Karena dalam perjalanan apa semua yang Tuhan Yesus ingatkan mengenai kitab suci. Baik kitab-kitab Musa, baik kitab para nabi. Cukup membuat mereka terkesima. Mereka takjub. Bahkan mereka juga merasa terobati. Di dalam duka yang mereka hadapi. Dalam kesedihan yang mereka rasakan. Mereka sedikit terobati. Sehingga mereka minta. Karena disitulah terlihat mereka sangat-sangat dibutuhkan. Sekali mereka sangat membutuhkan penguatan. Dan mereka mendapatkan penjelasan daripada orang asing ini yang mengingatkan mereka semua kitab para nabi, kitab suci. Mereka sedikit-sedikit mulai menyadari bahwa itu semua sudah mulai membuka pengertian-pengertian mereka. Disinilah Tuhan Yesus pada saat mampir di rumah, dia bagaimana menunjukkan sikapnya yang tidak pernah mereka lupakan. Bagaimana di ayat 30-31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Saat itu juga terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Lalu tetapi saat mereka sadar, lenyap dia dari tengah-tengah mereka. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan mereka perjamuan malam terakhir. Jadi Tuhan Yesus selalu menunjukkan sikap yang mengasihi, sikap yang menyertai bukan hanya kepada murid-murid saja yang saat itu. Diingatkan lagi semua firman Tuhan. Diingatkan lagi semua janjinya. Karena dia sang firman yang turun ke dunia. Dia juga firman sekarang yang ada pada kita semua. Bahkan juga dengan kuasanya Roh Kudusnya yang selalu berkata-kata di dalam hati kita, selalu mengingatkan setiap perjalanan anak-anaknya, yang selalu berpikir di dalam segala kehidupan seolah-olah semuanya telah berakhir. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal itu, karena di dalam Tuhan Yesus, dalam kebangkitannya, tidak ada kematian selama-lamanya. Di dalam kehidupannya, di dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus mau semua anak-anaknya, semua murid-muridnya selalu berpikir maju ke depan
yaitu hidup yang betul-betul optimis dan penuh pengharapan. Sehingga di dalam pertemuan murid dengan Tuhan Yesus menghasilkan satu perubahan besar. Bagaimana hidup yang tadinya muka muram dengan penuh segala macam keterpurukan, mereka sadar dan saat itu juga membangkitkan semangat mereka bahwa saat itu juga mereka belum beristirahat 7 mil perjalanan, sadar mereka ingin memberikan kesaksian ini kepada yang lain. Langsung mereka berangkat pergi ke Yerusalem dan menceritakan kepada mereka bahwa benar apa yang dikatakan para wanita itu, dan juga mereka yang di Yerusalem, murid-murid yang ada di sana memberikan juga kesaksian bahwa Simon juga sudah bertemu, sehingga kembali mereka menjadi murid yang awalnya penuh percaya diri bersama Tuhan Yesus, tetapi sejak masalah dan peristiwa besar mereka melupakan semuanya. Disinilah kelemahan manusia. Kalau kemarin semangat, yang Tuhan mau harus pertahankan semangat itu. Bukan dalam menghadapi masalah. Yang kemarinnya semangat, yang kemarinnya percaya diri. Tapi menghadapi masalah, dia hilang semuanya kepercayaan diri itu. Itu yang akan mengganggu seluruh kehidupan. Tapi Tuhan mau yang kemarin semangat, yang kemarin percaya diri untuk mengikut sebagai murid Tuhan. Apapun hadapi tantangan besar, tetap di dalam pengharapan. Bahwa dalam beserta Tuhan selalu ada jalan keluar. Sehingga dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengharapkan dan Tuhan juga memberikan satu janji bahwa dia selalu menyertai. Sehingga para murid, walaupun anak-anaknya, walaupun zaman sampai kapanpun, tidak akan pernah berubah. Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dan satu hal yang sangat penting di dalam perikop ini, hal yang sudah berlalu, biarkan berlalu, karena ada kebangkitan, selalu ada hal yang baru sesudah semua peristiwa terjadi. Kiranya firman ini menguatkan kita semua dan membangkitkan kita semua di dalam segala keterpurukan, karena ada Tuhan dan kuasanya. Haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.